Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsiran ayat-ayat nikah pada kitab Tafsir Jalalain. Sebelumnya, apa sih itu nikah? Nikah dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungannya menjadi halal. Di sini dijelaskan pada kitab Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha in dhanna ay yuqima hududallah wa tilkal hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ayat roja'a dalam tafsir Jalalain diartikan untuk kembali pada perkawinan mereka setelah berakhir iddahnya. Diartikan juga untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dalam tafsir ini, jika ingin kembali kepada suaminya, maka istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Artinya, hingga wanita itu dijima oleh orang lain melalui perkawinan yang sah. Bila istri dijima oleh seseorang tanpa nikah, walaupun oleh budak sahaya miliknya, maka si wanita tidak lagi halal bagi suaminya yang pertama, sebab penjima bukan suaminya. Dalam tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 230, di dalam tafsirannya terdapat suatu peringatan bagi seorang muslim laki-laki jika ia hendak mentalak istrinya talak ketiga, maka ia tidak boleh merujuknya kembali sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki yang kedua menikahinya dan menceraikannya, barulah boleh suami pertama menikahinya lagi. Yang kedua dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 240 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak dosa bagimu wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Surat Al-Baqarah ayat 240. Allah menjadikan kelengkapan 1 tahun, yaitu 7 bulan 20 hari, sebagai wasiat dari pihak suami. Untuk itu, jika pihak istri setuju dengan wasiat tersebut, ia boleh tinggal selama 1 tahun di rumah mendiang suaminya. Jika ia sukar keluar, maka ia boleh keluar. Pengertian inilah disetirkan dari firman wa yara ikhrajin fa in kharajna fala junaha 'alaikum, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak dosa bagi kalian wali atau waris yang meninggal. Pada garis besarnya, iddah tetap diwajibkan seperti apa adanya. Jadi, dari kedua penafsiran surat Al-Baqarah ayat 240 tersebut ada 2 perintah. Di antaranya pertama, membuat wasiat bagi seorang suami jika akan meninggal.
jika akan meninggal dunia. Dan yang kedua, suami memberikan tempat tinggal bagi istri selama 1 tahun dan juga nafkah selama 1 tahun. Namun dalam ayat ini dimasukkan oleh surat Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Jika wasiat diganti dengan warisan yang akan diperoleh istri dari harta peninggalan suaminya, kemudian iddah yang tadinya selama 1 tahun diganti 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan tempat tinggal istrinya, tidak ada larangan bagi istri untuk tetap tinggal di rumah suami atau tinggal dimanapun dia berada yang ia sukai. Dan juga di dalam pembagian harta warisan bagi seorang istri, jika ia memiliki anak maka akan mendapatkan 1/8. Tapi jika ia tidak memiliki anak, maka ia mendapatkan 1/4 harta peninggalan suaminya. Dalam tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 240, wasfiyatan yang artinya berwasiat. Salah. Dalam tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 240, wasfiyatan artinya berwasiat. Menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat. Kewajiban bagi suami sebelum meninggal dunia itu agar berwasiat dengan memberikan nafkah yang mereka nikmati selama 1 tahun tanpa menyuruh pindah dari rumahnya. Tapi jika istri pindah atas kemauan sendiri, tidak dosa bagi keluarga suami. Yang ketiga ada pada surat An-Nisa ayat 3-4. Yang ketiga ada pada surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Fangkihu, maka kawinilah. Dalam ayat ini keterkaitan dengan kata yatama dalam maknawi dengan ayat sebelumnya. Jika ayat sebelumnya tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu 2, 3, atau 4 orang. Boleh 2, boleh 3, dan boleh 4, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kata mihlatun sebagai pemberian karena ketulusan dan kesucian hati. Nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il, artinya hati. Mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari mas kawin itu lalu mereka berikan. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini dijelaskan larangan menikahi anak yatim. Dikarenakan jika seseorang tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi 2, 3, 4 wanita yang disukai. Tetapi jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi 1 saja. Bagi seorang suami, wajib hukumnya memberikan mahar kepada seorang istri dan mengatakan dengan jujur mahar tersebut tanpa adanya kebohongan. Jika sulit bagi seseorang berlaku adil terhadap anak yatim yang akan dinikahi oleh wali sendiri, lebih baik seorang laki-laki menikahi 2, 3, atau 4 wanita dan tidak boleh lebih dari itu. Jika tetap khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah 1 saja atau hamba sahaya yang dimilikinya agar tidak berlaku zalim kepada istri-istrinya. Dan juga menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada istrinya atau wanita yang akan dinikahinya, dan dilarang menyebutkan mahar secara langsung dan tidak benar. Dan mahar tersebut jadi hak perempuan tersebut. Namun jika
si istri berbaik hati dan memberikan mahar tersebut kepada sang suami, setelah suaminya menyebutkan kualitasnya, maka halal bagi suami tersebut untuk memakainya. Ada yang meriwayatkan lain bahwasanya pada zaman jahiliyah, seorang ayah yang mengambil mahar dari suami anaknya, sedangkan anaknya tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu turunlah ayat tersebut untuk melarang para ayah untuk mengambil mahar anaknya, dan membayar mahar itu sebagai suatu kewajiban. Tafsir surat An-Nisa ayat 4 tersebut menjelaskan kewajiban bagi istri untuk mendapatkan mahar dari seorang suami dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua pasangan tersebut, dan menyebutkan kualitas mahar dengan jujur. Di dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 4 diperintahkan untuk menikahi 2, 3, atau 4 wanita, karena itu lebih baik agar tidak menikahi anak yatim karena tidak berbuat adil. Maka dalam surat An-Nisa ayat 24 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, illa ma malakat aymanukum, artinya kecuali wanita-wanita yang kamu miliki, yakni hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri kalau mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibra atau membersihkan rahimnya. Dalam tafsir Jalalain surat An-Nisa ayat 24 tentang larangan untuk menikahi wanita yang masih menjadi istri orang, kecuali budak atau hamba sahaya yang tertawan setelah istibra, maka majikan boleh mencampuri dan berkewajiban memberi mahar. Alaikum wa uhillah, dan dihalalkan bagi kamu yang selain demikian, yakni selain mahram-mahram yang akan ceritakan kepadamu, mereka itu halal bagimu. Menjelaskan tentang diharamkannya menikahi perempuan yang masih menjadi istri orang lain, namun dibebaskan menikahi budak hasil tawanan perang, dan juga anjuran memberikan mahar kepada calon istrinya. Dalam tafsir Jalalain surat An-Nur ayat 32 sampai 34, yaitu Aimun, artinya wanita yang tidak punya suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak punya istri. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin. Sedangkan lafaz banun bentuk jamak dari lafaz abdun, orang-orang yang merdeka. Dan dalam ayat ini diperintahkan untuk wali agar menikahkan wanita yang tidak punya suami, baik perawan ataupun janda, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Hal ini dikhususkan bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin. Jika mereka tidak punya mahar dan nafkah, hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesuciannya dari perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya. Dan juga dalam ayat ini diperintahkan bagi seorang majikan untuk membebaskan budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, jika budak tersebut terlihat budak yang baik dan menginginkan kebebasan atas dirinya, dengan membuat suatu perjanjian antara budak dengan majikannya sesuai dengan kesepakatan keduanya dalam hal penebusan dirinya. Dan perintah bagi majikannya hendaklah meringankan budak tersebut dari apa yang harus mereka bayar kepada kalian, yaitu menganggapnya lunas. Larangan bagi majikannya untuk menjual budak-budak tersebut untuk budak-budak perempuan, terutama perempuan, untuk dijadikan pelacur dan mengambil keuntungan darinya. Padahal budak perempuan tersebut menginginkan sekali kebebasan atas dirinya. Dikemukakan pula pada kitab Sunan dari berbagai jalur bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang subur, perbanyaklah keturunan,
karena aku akan bangga denganmu pada hari kiamat. Al-aima jama dari ayim, yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri, baik karena dia belum pernah menikah maupun sudah nikah tapi sudah bercerai. Demikianlah menurut Al-Jauhari yang dikutip dari para ahli bahasa. Firman Allah Ta'ala, jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ibnu Abbas berkata, Allah memotivasi mereka agar kawin dan menyuruh mereka kawin dengan orang yang merdeka dan budak sahaya. Ia menyajikan kemampuan materi kepadanya. Diriwayatkan dari Al-Laits dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan orang yang menjadi keharusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka: orang yang menikah demi memelihara kesucian diri, budak yang hendak membayar untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang berperan di jalan Allah. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan dirinya dengan karunia-Nya. Inilah perintah Allah Ta'ala bagi orang yang tidak sanggup kawin, yaitu dia harus menjaga kesucian dirinya dari perkara haram. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.